Hai, kamu lagi mendengarkan podcast Tanpa Solusi. Hello again, this is me. Dan seperti biasa, kita lagi masih mengikuti podcast 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Dan aku merekam untuk hari ke-9. Ini agak tricky ya, karena menurutku diriku selalu punya waktu yang kurang. Apakah kita memiliki perasaan yang sama? Karena barangkali it's like 24 hours we spending it like apa ya, kayak bisa dibilang tidak terlalu bermanfaat mungkin. It's funny because everyone has 24 hours. Dan salah satu tips yang pernah aku baca, ini tips mengerjakan satu hal kecil dimulai dari 1 menit yang bisa kita lakukan. Dan serunya adalah ketika kita sudah menjalani 1 menit itu, biasanya itu akan bertambah menjadi kelipatan 2 menit, 4 menit, 8 menit, dan seterusnya. Bisa dibilang kita itu seperti orang yang kehilangan waktu untuk diri kita, waktu untuk hal-hal apa sih yang aku ingin lakukan. Dan baru-baru ini, karena salah satu tujuanku itu gagal, diriku memasang another plan untuk kehidupanku, di mana rencana berikutnya ini sedikit agak sulit ya, karena memiliki tantangan tersendiri, di mana tantangannya membutuhkan scale up yang lebih besar daripada diriku yang sekarang. Akan ada beberapa momen di mana I will fighting on it. Dan segala sirkulasi naik dan turun emosi itu akan muncul lagi, kembali lagi. Dan mungkin aku akan bertemu dengan orang-orang yang super duper baik, super duper suportif, atau bahkan sebaliknya. Mungkin untuk kamu yang sering merasa kekurangan waktu, tips dari aku adalah bangun pagi. Bangun pagi itu khususnya untuk perempuan ya. Kita bisa merapikan barang. Terus aku tidak tahu ya, tapi kalau menurutku merapikan barang itu kayak semacam suatu kebiasaan yang udah tertanam di otak, manakala tidak dilakukan itu akan kayak mengganggu keseharian selama 1 hari itu. Manakala itu dilakukan, it feels calm. Terakhir kayak misalnya di sore hari, kemudian istirahat di siang hari, rasanya tuh kayak, oh iya, sudah melakukan hal ini. I don't know about you, but mungkin kalau versi laki-laki sedikit agak lebih santai ya tentang how they put things on life gitu, dan mereka mungkin juga tidak terlalu istilahnya dipaksa lah dalam keadaan sosial. Kenapa jadi membahas, tapi emang ya kayak perempuan dan laki-laki itu memiliki sedikit tergantung di lingkungan mana dia dibesarkan, tapi khususnya untuk perlakuan kepada anak perempuan itu dari kecil sudah banyak tugas yang diberikan, kayak anak perempuan tuh kayak gini, anak laki-laki tuh gini. Ini adalah sesuatu yang menurutku kayak perempuan
perempuan tuh harus bisa bersih-bersih, nyapu, harus bisa ini. Dan perempuan itu biasanya lebih banyak merencanakan sesuatu, ya kan, dibandingkan laki-laki. Dan sesuatu yang unik karena ketika kita masih usia sekolah, banyak anak perempuan yang mempunyai prestasi gemilang. Tapi manakala ketika kita sudah di usia kerja, si perempuan ini lebih sedikit mundur. Lebih banyak laki-laki yang akan terlihat menduduki posisi tertentu, jabatan tertentu, pekerjaan tertentu dibandingkan perempuan. So, kemanakah perempuan ini berada? Menurutku, setelah aku merasakan sendiri ya, ada begitu banyak ekspektasi yang diberikan agar perempuan bisa melakukan do the same thing kayak apa yang laki-laki lakukan. Dan itu juga mungkin ya yang menurutku membuat perempuan itu harus pintar memanage waktunya. But instead saying I don't have much time, tapi karena sebenarnya time itu kan, waktu itu kan tidak pernah bisa terukur ya. Kayak kita bisa, karena waktu yang sekarang, waktu yang masa lalu sama waktu yang masa depan adalah sesuatu yang sifatnya bukan suatu barang yang kayak kamu tahu kalau ini konstan akan seperti ini. Tapi waktu itu ada sedikit perubahan di dalamnya. Dan waktu itu juga berpengaruh pada tempat di mana dia berada. Jadi ketika kita bilang aku nggak punya banyak waktu, sebenarnya itu adalah sebuah kata kiasan ya. Kayak kata kiasan yang mengatakan bahwa I don't have much time for you gitu. Itu lebih kepada atensi aku tidak bisa diberikan kepada kamu. Satu hal yang membuat kita jadi banyak terganggu itu adalah sosial life kita di kehidupan maya. Dan aku bisa merasakan tekanan itu ketika sering berlama-lama di depan handphone. Dan ketika kamu satu hari saja merasakan tidak memegang handphone itu, kamu akan merasakan ada banyak hal yang berbeda, terutama kalau kita hidup di perkotaan ya, dimana setiap orang punya genggaman dan pasti semua orang megang handphone. Agak aneh ceritanya kalau misalnya cuma kita sendiri yang tidak memegang handphone pada waktu tersebut, ya kan? Tapi kalau kamu coba hal ini, kemarin aku coba dan rasanya so refreshing. So distraksi bisa saja datang dari mana saja, tapi belakangan emang muncul dari sosial media. Semoga ini bukan suatu hal yang mesti kayak perlu dipikirkan terlalu matang atau terlalu berat, supaya kita mengurangi distraksi itu saja. Oh my god, aku ngantuk. Dan contohnya adalah aku yang punya banyak distraksi, sampai-sampai membuat konten podcast aja udah lupa. But kamu pasti akan mengerti kalau distraksi itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita menempatkan fokus dan untuk keberlanjutan berikutnya itu, apakah kita fokus ke sana atau tidak. Cuma masalahnya kan distraksi ini terlalu banyak yang menonjol ya. I hope you are not.
pastikan kamu bisa menarik nafas dan dengan sadar merasakan bahwa kehadiran kamu ada di tempat tersebut. Jangan suka merasa you driven by this handphone dan kamu menjadi terkontrol dengan itu. I hope you are not, karena aku juga lagi berusaha untuk jadi orang itu. Semoga hari-hari kamu di minggu kedua Desember ini menjadi jauh lebih baik. Bye-bye. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia.